Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Akan mengampanyekan tentang bahaya penggunaan nafza. Kelompok 8. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari nafza. Sebelumnya kalian lihat dulu masing-masing poster yang telah kami buat tentang nafza. Oke, sudah. Nah, jadi istilahnya itu nafza atau narkoba ini adalah salah satu hal yang paling meresahkan di Indonesia. Benar? Ya. Baik di kalangan pelajar, di kalangan pekerja, atau anak-anak di bawah umur. Pasalnya, nafza ini sangat berpotensi merusak generasi muda bangsa. Kenali dulu apa itu nafza, jenis dan efek samping untuk kesehatan. Nafza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain kepanjangan dari nafza adalah narkoba, yang berarti narkotika dan obat atau bahaya atau bahan berbahaya. Nah, di sini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang nafza, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik itu sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Oke, sudah? Ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian nafza? Tidak. Oke, cukup jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang akan diambil dari spesial ini yaitu ganja. Ganja nama lainnya adalah marijuana. Ganja berfungsi untuk relaxan dan mengatasi keracunan ringan. Ganja juga bisa digunakan dalam hal medis untuk obat penenang dan obat anti muntah. Ganja tanaman ini diperoleh dari tanaman cannabis sativa atau cannabis indica. Tanaman ini dibudidaya penghasil serat, namun lebih dikenal dengan kandungan zat narkotika. Tinggi tanaman ini 2-4 meter, berdaun menjadi dengan bunga ukuran kecil, mengandung zat psikoaktif yang tinggi. Penyalahgunaan dalam ganja dapat menimbulkan efek tersendiri bagi pemakainya, di antaranya mabuk, lemas, konsentrasi berkurang, penglihatan kabur, pasokan sirkulasi darah atau jantung berkurang. Penyalahgunaan ganja jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang dapat mengakibatkan ketergantungan, daya pikir berkurang, perubahan pada sel-sel otak, dan daya tahan menurun. Untuk ganja dan penyalahgunaan ganja, apa kita mengerti ya? Sudah gitu. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang dampak penggunaan narkoba. Jadi dampaknya itu ada yang pertama ketergantungan. Akibat narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mengonsumsi narkoba akan merasakan ketergantungan selama zat adiktif berbahaya dalam narkoba sebelum merusak sel-sel otak. Kemudian yang kedua ada perubahan sel otak. Seseorang yang mengonsumsi narkoba secara berulang dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan dalam kondisi yang kronis, setelah mengonsumsi narkoba dihentikan, efek tersebut akan tetap menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian daya ingat menurun. Dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Hal ini dikarenakan jenis-jenis obatan asam gamma fibrobutirat dan dropinol dapat mengakibatkan efek sedatif atau mengantuk, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, kebingungan, hingga melemahnya daya ingat seseorang. Kemudian ada kehilangan keseimbangan tubuh. Ini tuh beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi sel saraf otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh dapat mengalami
gangguan keseimbangan. Kemudian ada halusinasi. Halusinasi akibat penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini tentu akan membuat pengguna narkoba akan sulit melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian ada dari akibat penggunaan narkoba ada penyakit jantung. Narkoba terdapat beberapa jenis, sehingga efeknya itu yang ditimbulkan pada jantung pun berbeda-beda. Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kemudian selanjutnya juga penggunaan narkoba yang berlebihan akan mengakibatkan sulit tidur, kemudian dehidrasi, kemudian bahkan yang lebih parah akan menyebabkan kematian karena dapat memicu berbagai penyakit dari penggunaan narkoba tersebut. Akibat narkoba yang paling fatal adalah kematian. Ya, betul. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi agar tersembuhkan dari kecanduan narkoba. Seorang pecandu narkoba bisa sembuh dari ketergantungannya asal ia memiliki niat dan keinginannya dari diri sendiri. Dalam hal ini diperlukan pengobatan khusus dari dokter, terutama yang bekerja di rumah sakit, ketergantungan obat atau fasilitas kesehatan yang setara. Proses ini dinamai rehabilitasi. Sementara waktu, tips berikut mungkin membantu untuk mengatasi kecanduan dari narkoba. Yang pertama itu, dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang positif seperti olahraga, mengerjakan hobi, atau mengikuti kegiatan bakti sosial. Banyak makan makanan yang berserat seperti buah dan sayuran. Yang kedua, dianjurkan untuk mengisi waktunya dengan pekerjaan. Waktu luang yang berlebihan dapat menyulitkan seseorang untuk berhenti dari kecanduan narkoba. Alhamdulillah, kampanye dari kelompok kami telah selesai. Selanjutnya ini ada sesi tanya jawab berkaitan tentang yang telah kami jelaskan. Apabila ada yang kurang mengerti, baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Apa saja yang membuat seseorang bisa terjerumus ke dalam narkoba? Oke, pertanyaannya saya ulangi ya. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi seorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Nah, jadi di kalangan remaja khususnya kita nih di sini pasti banyak yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor apa saja sih? Yang pertama itu faktor lingkungan, bisa juga berpengaruh. Yang kedua faktor teman, ya kan? Apabila temannya menggunakan, otomatis si temannya tersebut pasti ada rasa hasrat ingin mencoba. Nah, selanjutnya faktor keluarga, bisa juga faktor keluarga. Apakah keluarganya kayak misalnya lagi gimana dia stres, kemudian menyalahgunakannya ke narkoba. Yang saya ketahui mungkin 3 faktor aja, faktor teman, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Silakan. gimana cara buat mengatasinya? Jadi seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya, cara mengatasinya itu adalah yang pertama itu dari diri kita sendiri. Misalkan diri kita sendiri itu udah mampu untuk tahu bahwa itu jahat, itu jangan didekati. Nah, faktor yang kedua itu dari lingkungan. Kalau dari lingkungan itu tergantung lingkungan yang ada di sekitar kita dan bagaimana kita juga memilihnya. Kita baiknya memilih lingkungan yang benar dan tidak menjerumuskan ke yang nggak benar. Yang ketiga itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu sering deket aja gitu sama keluarga, pokoknya ada apa-apa itu sharing gitu. Kalau ada masalah itu mending diceritakan daripada melampiaskannya ke hal-hal yang tidak benar. Yang keempat itu ada cara faktornya untuk menyibukkan diri sendiri gitu, mencari kesibukan aja, menjalani hobi, misalnya belajar, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, bakti sosial dan lain-lain. Cukup sekian kampanye dari kelompok kami tentang nafza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.